Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi dengan Ibu Bani Fitriani, guru fisika SMA PGRI Parakan, Muncang. Pada video kali ini, Ibu akan membahas soal UTS Fisika kelas 10 yang telah kalian kerjakan pada minggu kemarin, gitu ya. Nanti ada dua video, pada bagian ke-1 ini ada soal nomor 1 sampai 4, dan video kedua ada soal nomor 5 dan sampai 7, gitu ya. Petunjuknya, kalian wajib menonton video ini sampai selesai. Kemudian untuk absensi, kalian tulis nama dan kelas kalian di kolom komentar. Nah, selanjutnya jika kalian masih bingung, kalian juga silakan bertanya di kolom komentar atau bisa menjabri Ibu. Nah, agar tidak berlama-lama, kita langsung saja ya ke soal nomor 1. Soal nomor 1 itu sebutkan peranan ilmu fisika dalam bidang transportasi, komunikasi, energi, dan kedokteran. Langsung jawab. Di bidang transportasi, fisika ini sangat banyak sekali peranannya. Misalnya di mesin-mesin kendaraan, gitu ya. Selain itu, ilmu fisika juga diterapkan dalam pembuatan sayap aerodinamis pesawat terbang. Kebayang dong, pesawat terbang yang sebegitu beratnya bisa mengambang atau bisa melayang di udara. Nah, ini karena peran penting dari sayapnya. Sayapnya berbentuk aerodinamis. Ilmu fisika yang sangat berperan dalam mendesain sayap pesawat ini. Selanjutnya, juga ada kereta maglev atau magnetic levitation. Dengan memanfaatkan gaya tolak-menolak dari magnet, nah kereta ini dapat mengapung atau mengambang tidak bersentuhan dengan rel sehingga dapat mengurangi gaya gesekan. Itu fisika banget. Selanjutnya, di bidang komunikasi. Penggunaan gelombang elektromagnetik pada radio, TV, dan handphone. Gelombang elektromagnetik termasuk salah satu ilmu yang dipelajari dalam fisika, gitu ya. Gelombang elektromagnetik itu adalah gelombang yang dapat merambat tanpa memerlukan medium. Nah, gelombang elektromagnetik yang membawa pesan dan informasi sehingga dapat sampai kepada kalian melalui radio, TV, dan handphone, gitu ya. Kemudian penggunaan serat optik pada jaringan internet. Serat optik ini termasuk salah satu teknologi fisika yang digunakan untuk dalam jaringan internet. Bisa digunakan untuk menggantikan kabel-kabel tembaga yang selama ini kita gunakan, gitu ya. Selanjutnya, di bidang energi, fisika juga berperan dalam penggunaan generator listrik. Generator itu adalah alat yang mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Bayang dong kalau tidak ada generator, pasti bumi kita ini sekarang gelap gulita, tidak ada listrik, tidak ada lampu, dan kalian juga tidak bisa menggunakan alat-alat elektronik, gitu ya. Kemudian, ada juga penggunaan radioaktif sebagai pembangkit listrik tenaga nuklir. Nah, pada saat ini, cuman ada beberapa negara saja yang menggunakan tenaga nuklir sebagai pembangkit listrik untuk mencukupi kebutuhan listrik negaranya. Salah satunya Prancis dan Jepang. Nah, selanjutnya di bidang kedokteran, fisika berperan dalam penggunaan sinar ronsen untuk diagnosa pasien. Sinar ronsen atau sinar X digunakan untuk melihat struktur jaringan tubuh manusia sehingga dokter bisa melakukan diagnosa terhadap pasien tanpa harus melakukan pembedahan terhadap pasien tersebut, gitu ya. Dan masih banyak lagi gitu penerapan fisika dalam kehidupan. Nah, selanjutnya kita lanjut ke nomor 2 dan nomor 3. Nomor 2, tuliskan 7 besaran pokok dan satuan internasionalnya. Sedangkan nomor 3, tuliskan 7 besaran turunan dan satuan internasionalnya. Ini masih ada saja di antara kalian yang ketukar antara besaran pokok dan besaran turunan. Kalian ingat kalau besaran pokok itu adalah besaran yang satuannya sudah ditetapkan atau besaran inti lah, gitu ya. Kalau besaran turunan itu adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Besaran pokok itu ada 7, panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus listrik, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Nah, satuan internasional untuk panjang adalah meter. Panjang kan satuannya meter, ada sentimeter, ada kilometer, bisa inci, bisa jengkal, gitu ya. Tapi kalau yang digunakan sebagai satuan internasional yang disepakati oleh dunia, gitu ya, satuan panjang itu adalah meter. Satuan massa, kilogram, satuan waktu itu sekon atau detik, dan lain sebagainya. Nah, untuk besaran turunan, banyak sekali di luar dari besaran pokok itu adalah besaran turunan. Ada luas, volume, massa jenis, kecepatan, percepatan, gaya usaha, ada momentum, ada energi, dan lain sebagainya.
Nah, satuannya juga kalian harus ingat gitu ya. Karena kalau di fisika, besaran tanpa satuan tidak ada artinya. Misal, ibu tanya, berapa tinggi badan kalian? Kalian menjawab 150. 150 saja tanpa satuan. Nah, itu salah ya. Itu keliru. Karena kan bisa aja 150 meter, bisa 150 cm, bisa 150 kilogram. Siapa yang tahu gitu kan? Jadi kalian harus menyatakan suatu besaran itu dengan satuannya. Oke? Selanjutnya, yang nomor 4, tentukan hasil pengukuran panjang berikut. Ada gambar jangka sorong dan ada gambar mikrometer skrup. Ini dia gambarnya. Jangka sorong dan mikrometer skrup. Jangka sorong ada dua skala, skala utama sama skala nonius. Kalau di jangka sorong, skala utama itu skalanya yang atas, skala nonius itu yang bawahnya. Nah, cara baca skala utama itu, lihat, di sini ada angka 0, nah kalian bacanya stop sampai sebelum angka 0. Berarti sampai skala yang ini nih. Cara bacanya sama kayak penggaris gitu ya. Di sini 5, berarti sini naiknya ini 6. Ini ada skala kecil-kecilnya, naiknya berarti 0,1, 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5, 5,6, 5,7. Stop sebelum angka 0. Itu adalah skala utama jangka sorong, gitu ya. Jadi skala utamanya 5,7 cm. Nah, skala noniusnya kalian lihat skala yang bawah. Nah, yang ini. Kalian lihat yang ini. Kalian cari skala atau garis skala yang sejajar dengan skala yang atasnya atau yang berimpit. Cari yang paling sejajar. Nah, dapat di sini ya. Di sini kita hitung di sini di bawah itu naiknya 1, loncatnya 1, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Skala ke-8 adalah skala yang paling sejajar. Berarti skala noniusnya adalah 8 dikali skala terkecil dari jangka sorong itu adalah 0,01. Jadi 0,08. Gitu ya. Sehingga diperolehlah hasil pengukuran dengan jangka sorong SU-nya 5,7 cm, SN-nya 0,08 cm, tinggal dijumlahkan, komanya disejajarkan jadi 5,78 cm. Nah, ditulis 5,780 plus minus 0,005 cm. 0,005 ini adalah ketidakpastian dari jangka sorong, gitu ya. Oke, untuk mikrometer skrup, nah kalau skala utamanya di mikrometer skrup itu yang sebelah kiri, yang ini. Yang skala noniusnya yang sebelah kanan. Sama, skala utamanya sama kayak penggaris bacanya. 3, 4, di sini ada setengah, berarti 3,5, 4, 4,5, 5, di sini 5,5. Berarti skala utamanya adalah 5,5 mm kalau mikrometer skrup ya. Nah, skala noniusnya kalian cari garis skala yang sejajar dengan skala utama. Ini 25, ini 30, berarti ke atas adalah naik gitu ya. 25, 26, 27, 28. Dikali skala terkecilnya 0,01, jadi 0,28 mm. Sehingga diperolehlah pengukuran dengan mikrometer skrup, SU-nya 5,5 mm, dan SN-nya 0,28 mm. Tinggal dijumlahkan jadi 5,78 mm gitu ya. Sehingga ditulis 5,780 plus minus 0,005 mm. Ingat kalau jangka sorong itu satuannya cm, kalau mikrometer skrup itu satuannya mm. Artinya dengan mikrometer skrup itu pengukuran lebih teliti lagi gitu ya. Oke, mungkin itu untuk video yang pertama. Semoga kalian mengerti. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.